melaksanakan kegiatan observasi. Jadi pagi ini terlebih dahulunya kita melaksanakan pra observasi. Baik, di sini saya ada mencatat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Ibu sebelum Ibu melaksanakan kegiatan observasi sebentar. Jadi harapannya setelah melakukan kegiatan pra observasi ini, kegiatan pembelajarannya itu bisa berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, kira-kira tujuan pembelajarannya sebentar itu apa Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama, setelah mengamati video tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, siswa dapat memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Tujuan yang kedua, setelah mengamati video tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, siswa dapat menyelesaikan soal perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan tepat. Baik, berarti materinya sebentar tentang perkalian penjumlahan berulang. Kemudian kira-kira apa yang mau dikembangkan dari peserta didik setelah pembelajaran penjumlahan berulang sebentar dilaksanakan? Nah, yang dikembangkan yaitu siswa bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Berarti harapannya sebentar bahwa setelah pembelajaran itu anak bisa melaksanakan perkalian melalui penjumlahan berulang. Oke. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, kira-kira model apa yang mau Ibu gunakan sebentar? Dalam kegiatan pembelajaran ini, model yang saya ambil yaitu model problem based learning, yaitu berbasis masalah. Berarti pembelajaran sebentar menggunakan model pembelajaran berbasis learning atau pembelajaran berbasis masalah. Berarti di situ sebentar ada sintak-sintaknya ya. Ada sintak-sintaknya. Baik Ibu, untuk strateginya sebentar kira-kira Ibu menggunakan strategi apa dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran di sini saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Dalam pembelajaran saya juga lebih mengutamakan diferensiasi proses, konten dan produk. Oh iya. Kemudian yang berikut sasarannya sebentar kelas berapa? Sasarannya sebentar kelas 3. Kelas 3 jam pertama. Oh iya, jam pertama ya, kelas 3. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau begitu kita langsung eksensi ya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sekali lagi, selamat pagi. Selalu selamat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Siapa yang tidak semangat hari ini? Tidak ada. Semangat semua? Iya, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, sudah berdoa atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah berdoa? Sudah, Bu. Tapi Ibu mengajak kita sekali lagi untuk berdoa karena kita minta perlindungan dari Tuhan untuk melindungi kegiatan kita pada hari ini dan hidup kita selanjutnya. Ayo kita berdiri. Ibu minta satu orang pimpin doa.
Sucilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Hari ini ada yang bilang semua? Ada yang mau. Ada semua. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, jadi Ibu Minta sudah hadir semua. Terima kasih Ibu Minta. Kamu jaga kesehatan baik-baik ya. Iya. Karena saat ini kita sedang diserang virus besar-besaran, yaitu batuk, pilek, panas. Jadi kamu semua ini puji Tuhan kamu belum terserang virus. Ya, Ibu doakan kita semua agar tidak terserang virus. Nah, seperti hari ini kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dan profil pelajar Pancasila. Kita mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita dan menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kita. Ya, sudah siap? Sudah, Bu. Pertama lagu nasional dulu ya. 10 Grace Festival, promo puncak 10 Oktober. Jangan lewatkan 10 Oktober. Siap. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Sekarang lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kekebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kekebinekaan global,
wajib nasional dan profil pelajar Pancasila, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas ini kita sudah buat toh? Tapi pada saat ini Ibu ingin bertanya ke kalian semua, apakah kesepakatan kelas ini kamu setuju atau tidak? Setuju. Saya belum. Mas, kesepakatan kelas kita yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Setuju atau tidak? Terus, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Setuju. Memperhatikan penjelasan guru. Setuju. Tidak ribut saat guru memberikan pelajaran. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, berarti sebentar dalam kegiatan pembelajaran kita, kesepakatan yang sudah kamu buat itu tidak boleh kamu langgar. Ya, tidak boleh kamu langgar. Harus patuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, dan Ibu minta kalian pada saat penjelasan Ibu memberikan materi sebentar, pada saat kegiatan pembelajaran, kamu harus perhatikan secara sungguh-sungguh secara sungguh-sungguh, karena materi yang kita belajar hari ini penting untuk kamu punya kehidupan di masa yang akan datang. Nah, pada hari ini kita akan belajar sebentar. Materi yang kita pelajari sebentar tuh, itu ada kaitannya dengan kehidupan kamu di masa yang akan datang. Nah, makanya mulai sekarang kalian harus belajar sungguh-sungguh. Kalian mau tidak? Kalau jadi guru seperti Ibu atau jadi Pak Guru seperti mereka Pak Guru, mau atau tidak? Mau. Nah, makanya mulai sekarang harus belajar dengan Sungguh. ya. Nah, ada materi kita minggu lalu, materi pembelajaran matematika. Ada yang masih ingat? Ya, Leon coba materi apa kali lalu? Kita belajar sampai di mana? Di penjumlahan. Iya. Masih ingat? Masih atau tidak? Masih, Bu. Coba kalau kamu masih ingat materi penjumlahan. Ibu kasih contoh sekali lagi. Ibu Indah mempunyai permen sebanyak 20 buah. Permen Ibu Indah 20 buah ya? Nah, Pak Panci mempunyai permen sebanyak 50 buah. Sebanyak berapa tadi permennya Pak Panci? 50 buah. Nah, jika digabungkan, berapa jumlah permennya Ibu Indah dan Pak Panci sekarang? 70 itu dapat dari mana? 20 ditambah 20 ditambah 50. 20 ditambah 50. Nah, hasilnya adalah 70. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian. Nah, nanti sebentar pada saat belajar perkalian itu ada kaitannya dengan penjumlahan, dengan materi kita yang minggu lalu tuh. Ada kaitannya dengan materi penjumlahan ya. Terus sebentar juga ada di dalam kegiatan pembelajaran kita tuh ada tujuan pembelajaran dan penilaian. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu kegiatan pembelajaran kita hari ini tujuannya dengan mengamati video dan kegiatan praktek langsung tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, peserta didik dapat memahami konsep perkalian 2 bilangan kata sampai 100
sebagai bentuk dari penjumlahan secara berulang dengan tepat. Terus tujuan yang kedua, setelah mengamati video dan praktek langsung tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang, peserta didik dapat menentukan hasil dari penjumlahan dua bilangan 1 sampai 100 dengan benar. Nah, terus pada saat penilaian sebentar ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian formatif, dan penilaian pada saat kalian diskusi. Prosesnya itu tuh pada saat penilaian proses pendapat pada saat kalian diskusi. Nanti sebentar ada kegiatan diskusi. Di dalam kamu punya kegiatan diskusi itu harus aktif. Ada penilaian, nanti sebentar Ibu berikan penilaian. Paham tidak? Paham, Bu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kamu perhatikan dulu gambar ini. Ini gambar apa ini? Ikan. Gambar apa? Ikan. Gambar ikan. Nah, coba perhatikan di gambar 1. Gambar 1 itu yang ini. Ibu lupa kasih keterangan di gambar tadi. Gambar 1 yang ini. Ikan ini ada berapa ekor? 5. Berapa ekor? 5. Nah, Renata, ini gambar 1. Gambar 2 yang ini. 5. Ada berapa ekor ikan? 5. Pierre. Ini gambar 3. Coba Pierre hitung. Di gambar 3 ini ada berapa jumlahnya? 10. Ada berapa? 10. Ada 10. Tepuk tangan dulu untuk Pierre. Nah, ini adalah gambar ikan. Gambar 1 tadi ada 5 ekor ikan. Gambar yang kedua 5 ekor ikan. Gambar yang ketiga ini adalah 10 ekor ikan. Hasil dari gambar 1 dan gambar 2 dari 5 dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Kita belajar materi tentang perkalian. Ya. Kita masuk di kegiatan kita hari ini. Kita belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Materi kita hari ini tentang perkalian, ya. Nah, sekarang perhatikan contoh. Baik, Ibu minta kamu 3 orang, Pierre, Tasya, dengan Dion. Ayo, maju ke depan. Di sini, di atas meja ini, Ibu ada sediakan piring dengan jambu air. Nah, sekarang Ibu, kalian menghadap ke teman-teman. Di sini di tangan Ibu ini ada apa? Ibu bagikan mereka ada berapa orang ini? 3. Ada berapa orang? 3. Nah, Ibu bagikan mereka satu piring. Berarti ada berapa piring yang dipegang mereka? 3. Ada 3 piring. Sekarang Ibu bagikan kepada mereka. Ini apa yang dipegang Ibu? Jambu air. Ibu bagikan kepada mereka setiap piring itu tuh 4. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ini piring 1 punyanya Tasya. Sekarang piring yang kedua punyanya Pierre. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang punyanya Dion. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Nah,
Jambu air yang ada di mereka punya piring itu ada berapa semuanya? 12. 12 itu dapat dari mana? Coba. Ini. Yaris, coba Yaris. 12 itu dapat dari mana? 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4 tambah 4. Sebanyak berapa kali 4 tadi yang dijumlahkan sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 Kali. 3 itu dapat dari mana? 4. 3 itu dapat dari mana tadi? Ayo coba, siapa yang bisa? Ayo. 3 itu dari apa tadi? Piring. Ya dari banyaknya Piring. Terus 4 itu dapat dari mana? Jambu air. Nah, sekarang perhatikan ya, semuanya menghadap ke depan, menghadap ke papan. Perhatikan. Piring tadi ada berapa? Sekarang kita belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang ya. Untuk membuktikan. Piring tadi ada berapa? 3. Ada 3 piring. Nah, jambu air tadi ada berapa? 4. Ingat anak-anak, perkalian itu disimbolkan dengan tanda kali begini ya. Ini tanda apa tadi? Kali. Tanda kali ya. Perkalian itu disimbolkan dengan tanda kali. 3 tadi dikali dengan 4. Sama dengan, ingat perkalian itu sebagai penjumlahan berulang. Nah, berarti 3 dikali 4 ini berarti berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa kali? 4 dijumlahkan sebanyak 3 Kali. 4 tambah 4 tambah 4. 4 ini dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, 4 tambah 4 berapa kelas 3? 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, berarti 4 ini dijumlahkan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah berapa? 12. Hasilnya adalah 12. Jadi 3 dikali 4 hasilnya adalah berapa? 12. Ya. Sekarang Ibu kasih contoh yang lain lagi. Dengan angka yang lain lagi. Menghadap semua ke teman-teman. Nah, jambu airnya saya tambah lagi. Jambu airnya saya tambah lagi. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6. Sekarang saya tambah lagi jambu air di piringnya yang kedua, di piringnya Pierre. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di piringnya Leon, Ibu tambahkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa tadi? 6. 6 semua. Nah, Ibu minta satu orang lagi. Maju ke depan. Ya, Lydia. Ayo. Ibu kasih lagi piring di Lydia. Dengan jambu airnya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa semua? 6. Tadi 3, sekarang sudah berapa piring? 6. Berapa piring? Ada 4. Ibu tulis di sini ada 4, sudah 4 piring. Jambu air di setiap piring itu ada berapa tadi? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Di sini jangan lupa dikasih tanda kali. 4 dikali 6. Nah, perhatikan, kamu semua balik ke sini. Perhatikan, 4
dikali 6. Berarti yang dikali ini adalah 6. Di sini berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa kali tadi? Nah, berarti di sini 6 dijumlahkan sebanyak 4 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, sama-sama kelas 3. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 ditambah 6. Ayo. Berapa? 18 ditambah 6. Berapa hasilnya? Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 hasilnya adalah 24. Nah, jadi di sini 4 kali 6 sama dengan berapa? 24 tadi dapat dari mana? 24 tadi dapat dari mana? Ayo. Ya. Pakai konsep penjumlahan. 24 itu dapat dari mana? 6 tambah 6 hanya sampai 2 kali saja. Ya. Coba. Atau 6 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Dengan contoh ini sudah paham semua? Sudah paham? Nah, untuk memperkuat lagi penjelasan ini, ibu akan menunjukkan kalian sebuah video. Kalian mau nonton video atau tidak? Ini kembalikan itu piring. Taruh dulu di sini. Satu, hai adik-adik hebat, kali ini kita akan belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang matematika kelas 2 SD. Sambil mata kamu lihat ke layar, telinga kamu dengar ke speaker ini yang Andi mempunyai kotak sebanyak 4. Setiap kotak berisi 2 apel. Jika dijumlahkan, berapa apel Andi? Maka untuk mengetahui jumlah apel Andi, kita perhatikan dulu. Andi mempunyai kotak sebanyak 4. Perhatikan, ini kotak yang pertama. Kemudian ini kotak yang kedua, kotak yang ketiga, dan kotak yang keempat. Kemudian kita kembali ke cerita Andi. Setiap kotak berisi 2 apel. Perhatikan kotak yang pertama, ada 2 apel. Kemudian kotak yang kedua berisi 2 apel. Kotak yang ketiga berisi 2 apel. Dan kotak yang keempat juga berisi 2 apel. Langkah selanjutnya kita ke kotak yang pertama. Perhatikan, berapa isinya adik? Iya, benar. Isi kotak yang pertama berisi apel sebanyak 2. Kemudian kotak yang kedua berisi apel sebanyak 2. Kemudian kotak yang ketiga juga berisi apel sebanyak 2. Dan yang terakhir, kotak yang keempat juga berisi apel sebanyak 2. Maka ini adalah bentuk penjumlahan berulang. Kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa jadi? Ya, sama dengan 8. Baik, perhatikan lagi. Dapat Pak Ivan tuliskan bentuk penjumlahan berulang dari cerita Andi tersebut adalah
2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 8. Sedangkan bentuk perkaliannya adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Pak Ivan jelaskan dulu. 4 ini adalah jumlah kotak. Perhatikan kotak Andi, jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis jumlah kotak Andi ada 4. Kemudian dikali 2. 2 di sini adalah isi masing-masing kotak, di mana tiap kotak berisi 2 apel. Baik, kemudian 8 ini adalah jumlah keseluruhan apel yang dimiliki oleh Andi. Jadi 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Bagaimana adik-adik? Sudah dapat dipahami? Baik, untuk menambah pemahaman adik-adik, kita ke soal berikut. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Perhatikan adik-adik, bisa. Ya. Nah, dari penjelasan video tadi, sudah paham? Sudah. Nah, sekarang ada soal itu. Ada soal yang Om Irfan gunakan itu. Kamu bisa selesaikan ini? Bisa? Bisa. Nah, sekarang kamu perhatikan. Di sini ada berapa sangkar burung? 3. Ada berapa sangkar burung? 3. Nah, di dalam sangkar burung ini ada berapa? 2. Ada berapa ekor burung? 2 ekor. Ada berapa ekor burung? 5. Di dalam setiap sangkar burung ini ada berapa ekor? 3. Setiap sangkar ini kamu lihat, setiap sangkar ini masing-masing sangkar ini ada berapa ekor burung ini? 2. Nah, 2 ini kamu isi di mana? Isilah yang di titik-titik ini. Ada 2 ya? 2 ditambah 2, yang sangkar yang kedua ini ada 2, tambah lagi sangkar yang ketiga ini tambah 2. Nah, jadi jumlah semua ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Nah, dibawa ke bentuk perkaliannya tadi, berapa dikali berapa? Ayo. 3 dikali 3 dikali 2. Nah, 3 itu tadi dapat dari mana? 3 itu dari banyaknya sangkar burung ini. Banyaknya sangkar burung ada 3. 1, 2, 3. Nah, 2 itu dari mana? 2 itu banyaknya burung. Setiap sangkar ada 2. 3 dikali 2. Sama dengan berapa tadi? 6. Untuk membuktikan 6 itu benar atau tidak? 6 itu kita jumlah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar atau tidak? Benar. Nah, kira-kira sampai di sini paham atau tidak? Paham. Paham atau tidak? Paham, Bu. Iya. Nah, kegiatan kita yang berikutnya, kita akan melakukan diskusi. Diskusi ini nanti Ibu bagi kamu ke dalam 3 kelompok. Nah, nanti di dalam setiap kelompok itu sebentar, kamu nanti ada kegiatan itu, kamu menganalisa sebuah gambar, mengamati sebuah gambar, terus menyelesaikan soal-soal berdasarkan suruhan yang ada pada LKPD sebentar. Bisa paham atau tidak? Bisa, Bu. Tapi sebelum kamu Ibu bagi dalam kegiatan diskusi, sebelum Ibu bagi kamu dalam kelompok, ayo sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu penjumlahan berulang.
Senang atau tidak? Senang. Coba. Hiburan Sama-sama nyanyi ya. Belajar 100% ori. Belajar 100%. Masih ingat tidak lagu ini? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. Dikali satu sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nanti setiap kelompok itu ada yang berjumlah 3 orang, tapi ada satu kelompok itu berjumlah 4 orang. Nah, kita 10 orang dibagi ke dalam 3 kelompok. Kalau dibagi ke dalam 2 kelompok itu terlalu banyak. Nah, kelompok 1 itu atas nama anak Leon, Surya dengan Pierre. Ini satu kelompok ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok Ini kelompok 3. Nah, perhatikan di gambar itu ada masing-masing soal itu beda-beda. Nanti Ibu minta sekarang di dalam kamu punya kelompok itu kamu kerjasama untuk menentukan hasil itu, hasil penjumlahan berulang sebagai konsep perkalian ya. Perkalian sebagai konsep penjumlahan berulang. Ayo, sekarang kerjakan sudah. Kalau tidak paham, nanti tanyanya ke Ibu ya. Ya. Itu sudah. Lihat dulu. Lihat dengan suruhan itu. Ayo. Tuliskan bentuk perkalian sesuai gambar di atas. Nah, ini tulis. Ini ada berapa ekor anjing? Di setiap gambar ini ada berapa ekor anjing? Ada berapa? Ada 5 ekor. Nah, tulis 5 dijumlahkan sebanyak berapa kali? Ya, ini sudah. Ini sudah. Ini tulislah bentuk perkalian sesuai gambar. Mau tulis? Langsung tulis dikali. Terus ini mungkin amatilah gambar berikut. Nah, ini ada berapa gambar? Ada berapa gambar? 4. Nah, setiap gambar ini ada berapa ekor kucing? 3. Nah, ini sudah di sini berarti 3 dikali 4 dikali. Nah, berarti 3 dijumlahkan sebanyak berapa kali tadi? Ini sudah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya berapa? 2 dalam bentuk aksarnya. Ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Coba. Bagaimana? Ayo dulu sudah. Ini ada berapa gambar? 6. Kamu sambil diskusi di situ. Oh, nah sama-sama dengan teman-teman ini.
Bentuk perkaliannya ini ada berapa gambar? Ada berapa gambar? Ada 3. Ini sudah. Ini dibuat dalam bentuk perkalian. 3. 1 sudah 4. Banyaknya Nana setiap gambar ini ada berapa? 2. Nah, ada 2. Ada 2 dulu. Nah, sama dengan berapa? Ini dia dalam bentuk perkalian sama dengan berapa? Hitungnya. Tidak usah jangan dibuat di dalam bentuk ini penjumlahan. Atau boleh dibuat langsung. Ini dia langsung dia tulislah bentuk perkalian sesuai gambar di atas. 3 kali 2 sama dengan. Nah, tulislah bentuk perkalian. Nah, kamu lihat ini ada berapa gambar? Ada berapa gambar? Iya, ada 3. Nah, tulis di sini. Nah, di setiap gambar ini ada berapa buah mangga? 1, ya, tulis. Berarti ini dibuat dalam bentuk penjumlahan dulu. Ini dibuat dalam bentuk penjumlahan dulu. Berarti berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa? 5 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Sama dengan berapa? 5 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, terus di sini dibuat dalam bentuk perkalian. Jadi berapa kali berapa sama dengan berapa? Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, coba di gambar yang ketiga, kamu buat. Bisa toh? Di dalam gambar, tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang sesuai gambar di atas. Ya. Di sini kelompok ini. Nah, dibawa ke bentuk perkaliannya. Dapat ditulis berapa dikali berapa? Ayo. 5. Ayo. Dibawa ke bentuk perkalian. Berapa dikali berapa? 3 dikali 3. Iya, ayo coba ditulis. 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Iya. Sekarang yang keempat. Gambar yang berikutnya. Nah, di sini ada dalam bentuk penjumlahan. 15. Dibuat dalam bentuk penjumlahan dulu. Berapa ditambah berapa? Ayo. Lihat di gambar. Berdasarkan gambar ini, gambarnya banyak di jambu aja. Gambar satunya ada berapa? 5. Ya. 5. Nah, di gambar yang keduanya ada berapa? 5. Ya. Sama dengan berapa? Nah, bentuk perkaliannya dapat ditulis. Berapa dikali berapa sama dengan berapa? Ayo. 2 dikali 5. Ayo tulis. Ibu sudah. Ya, Sama dengan apa? sama dengan. Nah, 2 itu dapat dari mana? Banyak. Ya, banyaknya kotak. 5 itu dapat dari mana? Dari banyaknya jambu air setiap kotak. Begitu pula ini gambar ini. 3 ini dapat dari mana? Kotak. Terus 3 ini dapat dari mana? Banyaknya buah manggis. Ini banyaknya buah manggis, setiap kotak itu ada 3. Begitu pula ini lemon. Banyaknya kotak ini ada berapa? 4. Terus banyaknya lemon setiap kotak ada berapa? Ada 1. Sudah semua? Lihat kembali di dalam kamu punya jawaban itu setiap kelompok. Ayo periksakan kembali kamu punya hasil jawaban itu benar atau tidak? Benar.
Kamu yakin itu benar? Benar. Yakin? Nah, sekarang Ibu minta kalian setiap kelompok satu-satu orang untuk melaporkan hasil diskusi kalian itu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu minta kelompok satu duluan. Ayo, perutusan dari kelompok satu. Siapa yang maju? Maju. Maju ke tengah. Di sini. Di tengah di sini. Ayo, kan sudah. Bawa dengan gambar itu. Ayo. Nah, teman-teman dari kelompok lain, perhatikan ya. Perhatikan. Terus nanti sebentar kalau ada yang keliru, nanti teman-teman boleh menanggapi ya. Ya, ini yang LKPD-nya. Untuk kelompok satu. Ayo. Perhatikan sudah di gambar nomor 1. Ayo. Tuliskan bentuk perkalian sesuai gambar di atas. Nah, kalau sudah. 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, 3 ini dapat dari mana? 3 dapat dari mana? Kota. Dari Kota. banyaknya gambar. Itu gambar ini ada 3, ada 1, gambar ini ada 3 ya. Ibu langsung berdiri di sini saja. Teman-teman saya dari kelompok 1, saya akan melakukan diskusi dari kelompok kami. Tulislah bentuk perkalian sesuai gambar di atas. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya, lanjut. Tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan molekular sesuai gambar di atas. Renata, Tasya, perhatikan teman yang sedang berbicara sudah melanggar aturan. Ayo, 4 tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang sesuai gambar di atas. Ayo lihat, suaranya agak kuat ya. 4 dikali 3 sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali sama dengan 12. Iya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Iya. Tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang sesuai gambar di atas. Terus soal nomor 3. Ya. Soal ini ya. Nomor 3 soalnya ini. Ya. 4 kali 4 sama dengan 4 dijumlahkan sebanyak 4 kali sama dengan 15. 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jangan silakan duduk. Nah, dari hasil diskusi mereka kelompok 1 ini, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Dari kelompok 2 dan 3, ada atau tidak? Tidak, Bu. Jangan sampai ada jawaban yang salah. Tidak, Bu. Tidak? Ya. Dari kelompok 2, ayo. Dari kelompok 2, minta perwakilan dari kelompok 2 maju melaporkan hasil diskusi. Renata, teman-teman, kenalkan nama saya Ayanti. Saya akan melakukan hasil diskusi. Kelompok 2. Kelompok 2. Tulislah bentuk perkalian sesuai gambar di atas. 3 kali 2 sama dengan 6. Tulislah bentuk perkalian sebagai Penjumlahan berulang. bahan berulang sesuai gambar di atas. 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. 3 kali 4 tadi 3 kali 5 sama dengan 15. Tulislah
Bagaimana? Benar? Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3. Leon. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 3. Saya akan melakukan diskusi. Bentuk perkalian. Bentuk perkalian dapat ditulis. Ini yang gambar satunya ya. Gambar satunya ini. Untuk Nah, gambar satunya yang ini ya. Gambar satunya yang ini, ayo coba dalam bentuk penjumlahan dulu Leon. 1 Lihat di hasil itu. 1 tambah 1 sama dengan 4. Bentuk perkaliannya dapat ditulis. Bentuk perkaliannya dapat ditulis. 4 kali 1 sama dengan 4. Ya. Gambar yang kedua. 3 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Bentuk perkalian dapat ditulis. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya. Gambar yang ketiga. 5 ditambah 5. Bentuk perkalian dapat ditulis. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak Leon. Leon ini kurang bersemangat. Ya, kurang bersemangat. Kenapa? Ya gugup ibu. Ya gugup. Kenapa? Leon, gugup kenapa? Tidak boleh gugup. Ya. Nah, dari hasil diskusi kalian, ada kalian yang ingin tanyakan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Siapa yang ingin bertanya? Ya? Ada? Sudah ada. Nah, sekarang hasil diskusinya ini Ibu ambil ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita simpulkan berdasarkan hasil diskusi kalian. Kita kembali ke kelompok 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari kelompok 1 tadi mereka menulis bentuk perkalian sesuai gambar. Nah, dari jawaban mereka itu 3 dikali 5 sama dengan 15. Benar atau tidak? Nah, 3 itu dapat dari mana? Ayo, banyaknya gambar ini, banyaknya kotak ini. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, ditulis di sini 3. Ini dia suruh ini ibu suruh ini tulislah bentuk perkalian ya. Berarti kita langsung ke bentuk perkaliannya. 3 dikali banyaknya anjing di setiap gambar ini ada berapa? 5. Ada 5. Jadi 3 dikali 5 sama dengan berapa? Jumlah semua anjing ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi
semua anjing di gambar ini ada 5. Perhatikan sudah. Halo. Halo. Masih semangat? Semangat. Kelas 3. Iya. Sekarang di gambar yang soal yang kedua. Tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang sesuai gambar di atas. Nah, di sini gambar di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Nah, banyaknya kucing di setiap gambar ada berapa? 3. Berarti di sini berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa kali di sini? 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Di sini ditulis 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Dari keempat gambar ini. Kucingnya di sini jumlah semua ada berapa? 12 itu dapat dari 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Dibuat dalam bentuk perkalian. Ditulis di sini 4 dikali 3 sama dengan berapa? 12. Sama dengan 12. Begitu juga di soal yang ketiga. Ini ibu simpulkan ambil salah satu kelompok ya. Bisa toh? Bisa paham toh? Nah, tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang sesuai gambar di atas. Halo? Nah, di sini ada berapa gambar di sini? 4. Ada berapa gambar? 4. Ditulis di sini 4. Dikali berapa ini? Ayam di setiap gambar ini? Ada 4. 4 dikali 4 sama dengan di sini dalam bentuk penjumlahan itu ditulis bagaimana ini? Ditulis berapa ditambah berapa sebanyak berapa kali? 4 dijumlahkan sebanyak 4 kali. 4 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya berapa? 16. Hasilnya berapa? 16. Nah, di sini ditulis dalam bentuk perkalian berapa dikali berapa? 4 dikali 4 sama dengan berapa? 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, dari hasil diskusi ini, Ibu simpulkan itu ambil salah satu kelompok ya, untuk membuat bahan kesimpulan. Nah, kalau begitu, siapa yang tahu apa itu perkalian? Ayo, siapa yang tahu? Dari contoh tadi, dari contoh yang Ibu buat, Ibu kasih tadi. Jambu air tadi yang disimpan ke dalam piring tadi. Terus dari video yang kamu amati, dari hasil diskusi kalian. Nah, ayo siapa yang bisa simpulkan? Ayo, apa itu perkalian? Ayo, perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Penjumlahan secara berulang. Itu contohnya seperti ini. Penjumlahan secara berulang. Nah, contohnya seperti ini tadi. Dalam gambar ini ada 4 gambar. Nah, di setiap gambar ini ada 4 ekor ayam. Jadi ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Ditulis dalam bentuk perkalian. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16.
Sekarang juga boleh. Jumlah semua yang pilih itu semua kue. Nah sekarang oleh ini tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang sesuai gambar atas. Jadi kau tulis dalam bentuk penjumlahan. Berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa kali? Nanti bisa sahabat dalam bentuk penjumlahan berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa yang dijumlahkan sebanyak 2 kali? Berapa? Jadi di sini langsung jadi berapa kali kosong sebanyak 2 kali pasti. Iya. Iya, sama dengan itu semua. Iya. Jadi berapa kali berapa? 2 Sudah? Tidak boleh kerja sama, sendiri-sendiri. Sudah itu. Sekarang nomor 3. Ini nomor 3. Chandra memiliki 3 piring roti. Berapa piring? Ya. Ayo. Chandra memiliki 3 piring roti. Tulis. Tiap piring berisi 4 roti. Berarti berapa dikali berapa? 3 piring roti, setiap piring ada 4. Berarti berapa dikali berapa? Ditulis dalam bentuk perkalian. Tulis dulu. Chandra memiliki 3 piring roti. Tulis. Berapa piring? Ada berapa? Setiap piringnya itu ada 4. Setiap piringnya ada 4 roti. 3 dikali sama dengan berapa? Ditulis dalam bentuk penjumlahan. Berapa dijumlahkan sebanyak berapa kali? G 8. Siapa yang sudah selesai? Ya. Langsung ke nomor 4 kali 5. 4 kali 5 berarti berapa yang dijumlahkan sebanyak berapa? Dibuat dalam bentuk penjumlahan. Berarti bentar. Ini aku tidak buat dalam bentuk penjumlahan. Buat dalam bentuk penjumlahan. Sama dengan di sini. Ini 5 atau berapa? 5. Ya, 5 sudah itu hasilnya berapa? Ini sudah di sini. Jadi tulis kembali 4 kali 5.
Surya sudah selesai. Sini. Ya. Sudah. Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, Ibu minta kalian, kita langsung periksa memangnya. Ibu minta kalian tukarkan dengan teman yang ada di samping kalian. Ayo. Boleh. Boleh tukar begitu. Boleh. Nanti Ibu periksa di sini dia periksa. Kamu tukarkan kembali. Tukar sudah tukar? Jangan periksa pekerjaan yang punyanya kalian ya. Periksa pekerjaan yang punyanya teman. Ya. Sabar. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai soal nomor 1. Kita mulai soal nomor 1. Ya, perhatikan soal nomor 1. Itu jadi yang dia tulis itu. Nah, perhatikan sudah lihat di jawaban teman. Nomor 1. Amati gambar berikut. Gambar ini. Ada berapa piring ini di gambar ini? Ada berapa piring? Ada 5 piring. Di sini ditulis 5. Di sini kan bentuk perkalian ya. Langsung ditulis ke bentuk perkalian. 5 dikali, setiap piring ini ada berapa? 3. Ada 3. 5 dikali 3. Sama dengan berapa? 15. Sama dengan 15. Lihat di situ, kalau benar kasih benar ya. Ya. Sekarang nomor 2. Tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sini tulislah bentuk perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sini gambar di sini ada berapa? 2. Setiap gambar ini ada berapa pisang? 4. 2 dikali 4 dibuat dalam bentuk penjumlahan sama dengan berapa ditambah berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 2 kali. Sama dengan berapa hasilnya? 8. Sama dengan 8. Sekarang soal yang ketiga. Baru di sini ada jadi ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Ditulis begini. Kalau yang kalau benar kasih benar ya. Iya. Sekarang nomor 3. Chandra memiliki 3 piring roti. Tiap piring berisi 4 roti. Di sini jawabannya di sini 3 dikali 4 sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Sama dengan berapa hasilnya? 12. Sama dengan 12.
Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nomor 4, tulislah perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. 4 dikali 5 sama dengan di sini. Berapa ini yang dijumlahkan sebanyak berapa kali? 5 dijumlahkan sebanyak 4 kali. 5 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah berapa? 20. Hasilnya sama dengan 20. Jadi di sini 4 kali 5 sama dengan 20. Ya. Mari sudah bawa ke sini. Bawa ke sini cepat. Ada satu ibu. Siapa ini? Ya ada. Benar semua ibu. Benar semua ibu. Benar semua ibu. Benar semua. Adiknya ibu. Oh, benar ini. Semua ibu. Semua ibu. Benar empat. Benar ibu sisa. Benar semua. Benar empat. Salah satu ibu. Mana? Ini. Oh ya sebenarnya. Iya. Ibu ini ibu. Benar semua ibu. Ini hanya saya. Ini punya saya. Iya. Duduk. Nah, dari hasil penilaian kita hari ini, 8 orang itu yang mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu. 2 orang mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk 2 orang ini atas nama anak Pierre dan anak Yaris. Kalau yang 100 orang itu selain yang saya sebutkan mendapatkan nilai 100, yang selain ibu sebutkan Pierre dengan Yaris tadi itu mendapatkan nilai 100. Yang 8 orang tadi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, berarti dari hasil penilaian terus hasil diskusi, nah ibu bisa menyimpulkan bahwa hari ini kalian semua sudah bisa memahami materi kita, yaitu tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian senang tidak belajar pada hari ini? Senang. Semangat tidak? Semangat Bu. Nah, yang membuat kalian senang belajar hari ini karena apa? Ayo, apa penyebab yang membuat kalian senang itu? Ayo, dalam kegiatan belajar ini nih, dalam kegiatan belajar kita tadi itu apa yang kira-kira membuat kalian merasa senang itu apa? Ayo. Seru. Seru yang dalam hal apa? Menonton. Menonton apa? Menonton kalian. Menonton video tentang Perkalian. apa lagi? Bernyanyi. Bernyanyi. Menulis. Menulis? Perkalian. Nah, dalam kegiatan diskusi tadi kamu senang atau tidak? Senang. Nah, kenapa? Kenapa? Mengapa kalian senang dalam kegiatan diskusi tadi? Kalian senang kenapa? Ayo. Karena apa, Renata? Tasya. Kenapa?
kita belajar tentang perkalian bersusun. Perkalian bersusun itu nanti pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang ibu minta satu orang angkat doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, Renata, maju ke depan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami akhir. Dan Bapa Roh Kudus, amin. Siapa salam. Selamat menyambut. Ya. Silakan keluar. Terima kasih, Bu. Makan dulu ya. Siap, Belum makan toh? Ya, Bu. Ayo. Makan. Baik Ibu, selamat pagi. Mama, selamat pagi. Nah, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan kelas observasi. Setelah kemarin kita telah melaksanakan observasi di kelas, dan hari ini kita melaksanakan observasi bersama Ibu pengajar praktik. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Yang pertama, saya mau tanya bagaimana perasaannya hari ini? Puji Tuhan, perasaan hari ini senang dan baik-baik saja. Terima kasih, perasaan senang. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran, ada kendala-kendala yang dihadapi, boleh Ibu ceritakan? Nah, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Saya mengalami, tentunya dalam kegiatan pembelajaran pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi itu misalnya kurangnya konsentrasi dari anak dalam pemahaman dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Ada yang lain itu mungkin persiapannya itu sarana pendukung kegiatan pembelajaran. Nah, untuk persiapan sarana yang mendukung kegiatan pembelajaran itu, dalam kegiatan pembelajaran itu saya terlambat untuk menyediakan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu, misalnya pemasangan LCD itu dia. Pemasangan LCD itu saya tidak pasang lebih awal, tetapi LCD-nya itu saya pasang nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang terkendala sedikit. Oh ya, sehingga kegiatan pembelajaran waktunya itu tersita dengan pemasangan LCD. Mungkin ke depannya sebelum melaksanakan pembelajaran itu sarana atau media-media pembelajaran itu kita siapkan terlebih dahulu, sehingga jam pembelajarannya itu sudah tersita dengan kegiatan pemasangan LCD atau menyiapkan media-media pembelajaran yang lainnya. Kemudian dari materi yang Ibu sampaikan ke anak itu, kira-kira bukti konkret untuk keseharian mereka dalam kehidupan keseharian mereka itu bagaimana? Dan mereka bawa ke rumah atau ke tempat bermain mereka dari pembelajaran yang disampaikan itu.
kemarin saya mengambil materi tentang perkalian sebagai konsep penjumlahan berulang. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari masalah yang melibatkan penjumlahan, perkalian, pengurangan maupun pembagian. Nah, mungkin dengan mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui materi perkalian sebagai konsep penjumlahan berulang. Misalnya itu ketika disuruh untuk membeli atau yang melibatkan dengan materi yang perkalian itu, anak-anak dapat menghitung perkalian. Misalnya setiap hari mungkin dalam kehidupan sehari-hari, di rumah ibunya suruh anak ini engkau tolong pergi beli ale-ale misalnya di kios, beli ale-ale satu ale-ale satu gelasnya 2.000, ibu suruh beli 4 gelas misalnya 4 gelas. Jadi anak-anak bisa menghitung kalau 4 gelas dikali 2.000 itu berapa hasilnya. Untuk anaknya di kehidupan keseharian mereka dari pembelajarannya sudah disampaikan tadi. Baik itu terus karena yang dua yang tadi sudah sampaikan. Terus untuk mengatasi kendala yang dihadapi tadi, kira-kira solusinya ke depan bagaimana? Nah, untuk mengatasi kendala yang dihadapi tadi, ke depannya mungkin saya lebih efektif lagi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan ya, sehingga tidak terpotong, tidak tersita waktu pembelajarannya. terus untuk juga menggunakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan mereka punya konsentrasi di dalam kelas. Melalui breaking, supaya mereka tidak merasa jenuh. Ya, supaya tidak merasa jenuh, permainan-permainan yang edukatif yang dapat melatih mereka punya konsentrasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu saja, mungkin ada dari Ibu mulai praktik. Terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada proses pasca observasi yang sudah berjalan ini. Dalam proses coaching ini, jadi merupakan itu suatu pendekatan. Coaching itu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya. Jadi di sini Pak Guru selaku calon guru penggerak adalah seorang calon pemimpin pembelajaran.